Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salfida dengan NIM 17016230088 dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Materi yang akan kita bahas ini mencakup pendapatan nasional, pendapatan per kapita, dan pengangguran. Nah, di sini pendapatan nasional ini ada pengertian, meliputi mencakup, circular flow, faktor yang mempengaruhi, metode pendekatan perhitungan, faktor dan manfaat, dan pendapatan per kapita serta pengangguran. Nah, apa itu pendapatan nasional? Ada yang tahu? Oke, Ana, apa pendapatan nasional? Nah, benar banget nih apa yang tadi dibilang atau dijelasin Ana. Itu intinya ya. Jadi pendapatan nasional adalah nilai barang dan jasa akhir yang diproduksi atau dihasilkan suatu negara dalam kurun waktu atau periode tertentu. Biasanya periodenya ini 1 tahun. Oke, kita next berikutnya. Nah, pendapatan nasional itu mencakup 3 hal. Yang pertama nih, yang tadi sudah dijelasin di pengertiannya, nilai barang dan jasa yang diproduksi atau dihasilkan oleh suatu perekonomian. Nah, yang kedua yaitu harga pasar yang berlaku pada periode tersebut. Nah, yang terakhir yaitu adalah faktor-faktor produksi yang mempengaruhi atau mempengaruhi perhitungan PDB, baik yaitu dari milik swasta atau perusahaan dalam negeri maupun milik asing. Oke, kita ke next selanjutnya. Yaitu kita akan membahas mengenai circular flow. Ada yang tahu circular flow itu apa? Oke, kayaknya nggak ada yang tahu ya. Nah, kita jelasin aja, kita bahas bareng-bareng. Circular flow itu adalah diagram yang berisi hubungan timbal balik atau interaksi antara pelaku-pelaku ekonomi. Nah, makanya di sini nanti circular flow ini membagi dari beberapa sektor. Nah, yang pertama itu ada sektor rumah tangga. Sektor rumah tangga di sini bertugas untuk menawarkan faktor-faktor produksi seperti bahan, alat, atau tenaga kerja kepada sektor perusahaan untuk digunakan dalam memproduksi barang dan jasa. Nah, di sini sektor perusahaan biasanya akan memberikan upah atau gaji dari faktor-faktor produksi yang sudah ditawarkan atau dijual kepada sektor perusahaan. Nah, di sektor rumah tangga ini mereka juga berperan sebagai konsumen akhir yang akan mengkonsumsi barang atau jasa yang akan diproduksi atau dihasilkan oleh sektor perusahaan. Nah, yang kedua yaitu adalah yang tadi kita sudah singgung yaitu sektor perusahaan. Nah, apa tugas dari sektor perusahaan? Tugas dari sektor perusahaan yaitu menyerap atau melakukan rekrutmen dari atau melakukan pengambilan dari penawaran tenaga kerja yang dilakukan oleh sektor rumah tangga. Nah, biasanya ini mereka memproduksi barang atau jasa dari faktor-faktor produksi yang tadi sudah ditawarkan. Nah, setelah barang atau jasanya sini sudah diproduksi atau dihasilkan dengan baik, maka selanjutnya sektor perusahaan akan menawarkan barang dan jasa ini kepada sektor rumah tangga dan sektor pemerintah atau sektor luar negeri juga. Nah, selanjutnya itu adalah sektor pemerintah. Sektor pemerintahan ini bertugas untuk melakukan atau mengambil pajak dari sektor perusahaan serta dia mengatur dan mengawasi sektor-sektor
baik rumah tangga, perusahaan, atau luar negeri agar berjalan dengan baik dan sesuai dengan rencana di awal. Nah, selanjutnya itu ada sektor luar negeri. Nah, di sektor luar negeri ini, sektor perusahaan maupun pemerintah maupun rumah tangga, dia melakukan ekspor dan impor. Ekspor terhadap barang dan jasa yang sudah dihasilkan oleh dalam negeri, oleh sektor perusahaan di dalam negeri kepada luar negeri, atau mengimpor barang atau bahan-bahan yang tadi nggak ada di dalam negeri dari luar negeri. Nah, selanjutnya itu terdapat 3 pasar utama yang ada di makroekonomi. Nah, yang pertama itu adalah pasar tenaga kerja. Dari hal-hal yang sudah disinggung dari sebelumnya, sektor rumah tangga itu menawarkan tenaga kerja kepada sektor perusahaan untuk memproduksi barang atau jasa, dan hasil yang didapat oleh sektor rumah tangga ini biasanya upah atau gaji. Nah, yang kedua itu adalah pasar barang dan jasa atau komoditas. Apa itu pasar barang jasa? Pasar barang dan jasa atau komoditas adalah pasar yang menawarkan barang dan jasa yang awalnya sudah dilakukan atau diproduksi oleh sektor perusahaan. Dan yang terakhir itu adalah pasar uang dan modal atau pasar keuangan. Di sini terdapat perdagangan tapi bukan dalam bentuk uang, tapi turunan uang, yaitu saham ataupun reksadana. Nah, di sini terdapat perhitungan untuk menghitung pendapatan nasional, yaitu menggunakan pendekatan yang ada. Itu terdapat 3 pendekatan. Yang pertama pendekatan produksi, pendekatan pengeluaran, dan pendekatan pendapatan. Apa itu pendekatan produksi? Jadi pendekatan produksi adalah menjumlah nilai tambah barang dan jasa dalam suatu perekonomian di periode tertentu. Nah, makanya di sini rumusnya itu P1 kali Q1 ditambah P2 kali Q2 sampai periode atau tahun tertentu. Makanya di sini ada PN kali QN. P-nya itu harga, Q-nya itu kuantitas atau jumlah barang. Nah, kita ke pendekatan selanjutnya. Oke, pendekatan selanjutnya yaitu adalah pendekatan pendapatan. Pendekatan pendapatan adalah pendekatan yang menghitung seluruh pendapatan yang diterima atau dihasilkan oleh seluruh unit produksi, seluruh unit atau pelaku usaha, pelaku ekonomi. Nah, makanya di sini rumusnya itu W tambah R tambah I tambah P. W-nya itu adalah upah, R-nya itu adalah sewa, I-nya itu adalah bunga, dan P-nya itu profit atau laba. Oke, next. Nah, selanjutnya yaitu adalah pendekatan pengeluaran. Pendekatan pengeluaran yaitu pendekatan pengukuran pendapatan nasional menggunakan atau menghitung seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh pelaku ekonomi. Nah, makanya di sini rumusnya itu C yaitu konsumsi ditambah I yaitu investment. Jadi sisa-sisa dari yang tidak dilakukan konsumsi dia ke investasi dalam bentuk tabungan, yang ditambah G yaitu government, yaitu pengeluaran pemerintah, ditambah X kurang M, ekspor kurang impor. Nah, selanjutnya itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional. Di sini ada 3. Nah, yang pertama itu adalah konsumsi. Kenapa konsumsi dapat mempengaruhi pendapatan nasional? Karena
Apabila konsumsi semakin tinggi dilakukan oleh setiap individu atau setiap masyarakat, maka dipercaya pendapatan nasional itu akan semakin rendah. Nah, yang kedua itu tabungan atau investasi. Jadi, sisa-sisa yang pendapatan yang tidak dikonsumsi oleh individu atau masyarakat itu disalurkan ke tabungan atau investasi. Nah, tabungan atau investasi ini dipercaya di masa depan akan meningkatkan pendapatan nasional. Dan yang terakhir adalah permintaan dan penawaran. Di sini permintaan penawaran itu berpengaruh dalam pendapatan nasional karena apabila permintaan dan penawarannya itu rendah, maka pendapatan nasionalnya itu akan juga rendah. Dan apabila penawaran atau permintaannya itu semakin tinggi, maka pendapatan nasional itu akan semakin tinggi. Nah, di sini terdapat komponen-komponen yang harus dipelajari mengenai pendapatan nasional yang tadi sudah dijelasin di faktor yang mempengaruhi, yaitu ada permintaan agregat dan penawaran agregat. Nah, permintaan agregat adalah keseluruhan permintaan yang dilakukan oleh pelaku ekonomi di dalam suatu perekonomian di satu periode atau kurun waktu tertentu. Nah, sedangkan kalau penawaran agregat, supply, itu penawaran, itu adalah keseluruhan penawaran yang dilakukan oleh pelaku-pelaku ekonomi di perekonomian dalam kurun waktu tertentu. Oke, next. Nah, selanjutnya itu ada manfaat dari adanya perhitungan pendapatan nasional. Nah, ada 4 nih. Yang pertama adalah mengevaluasi kinerja perekonomian dalam skala tertentu. Apabila pendapatan nasional itu tinggi, maka kinerja perekonomian itu berjalan dengan lancar dan baik. Namun apabila pendapatan nasionalnya lama-kelamaan itu menurun, maka kita harus mengevaluasi apakah perekonomian ini berjalan dengan lancar atau baik. Nah, yang kedua itu sebagai indikator kualitas hidup masyarakat di suatu negara. Apabila pendapatan nasional itu tinggi, maka dipercaya bahwa kualitas hidup masyarakat, kualitas hidup yang dijalankan masyarakat ini memadai. Namun apabila pendapatan nasionalnya itu turun atau rendah, maka kualitas hidup masyarakat yang ada di suatu negara itu kurang memadai. Selanjutnya itu adalah memudahkan dalam membandingkan kinerja ekonomi di setiap sektor. Nah, sektornya itu terdapat beberapa, ada sektor transportasi, jasa, informasi, dan lainnya. Dan yang terakhir itu adalah mengetahui perkembangan suatu negara. Nah, dari pendapatan nasional ini dapat mengetahui negara-negara tersebut, negara-negara yang ada di dunia itu masuk kategori yang mana. Nah, di sini terdapat 4 tingkatan. Yang pertama, tingkat rendah, yang kedua tingkat menengah rendah, yang ketiga tingkat menengah tinggi, dan yang terakhir adalah tingkat tinggi. Oke, udah pada capek belum nih? Tapi kita istirahat dulu, tapi ini masih banyak ya. Oke, dilanjut aja ya. Di sini ada perhitungan pendapatan nasional. Nah, jadi selain tadi dari menggunakan metode pendekatan produksi, pendapatan, dan pengeluaran, tapi di sini terdapat perhitungan pendapatan nasional yang terbagi dalam beberapa bagian. Nah, yang pertama yaitu adalah GDP. GDP adalah Gross Domestic Product atau nama lainnya itu PDB, Produk Domestik Bruto.
Apa itu GDP? Jadi GDP ini adalah nilai barang dan jasa yang dihasilkan atau diproduksi oleh warga negara, baik warga negara asing atau asli yang ada dalam suatu negara. Nah, makanya perhitungannya itu adalah nilai barang dan jasa warga negara asli di Indonesia di suatu negara, misalnya di Indonesia, ditambah warga negara asing yang ada di suatu negara atau misalnya di Indonesia. Nah, yang kedua, GNP, Gross National Product atau PNB, Produk Nasional Bruto. Nah, ini kebalikannya dari GDP. Jadi, GNP ini adalah nilai barang dan jasa yang diproduksi atau dihasilkan oleh warga negara asli, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Maka ini perhitungannya itu ada dua cara. Yang pertama yaitu nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara asli di dalam ditambah warga negara asli di luar. Nah, yang kedua ini menggunakan sistem atau perhitungan GDP, yaitu GDP ditambah warga negara asli di luar negeri dikurang warga negara asing di dalam negeri. Nah, selanjutnya itu adalah Net National Product, yaitu adalah pendapatan atau nilai barang dan jasa yang awalnya itu ada penyusutan, namun karena ada penyusutan ini harus dikurangkan. Jadi makanya rumusnya itu GNP dikurang penyusutan. Nah, yang selanjutnya itu adalah NNI, Net National Income. Net National Income itu adalah pendapatan bersih, karena sebelumnya tuh di NNP itu udah dikurangin ya. Nah, nilai pendapatan bersih yang diterima atau dihasilkan oleh setiap individu dalam suatu negara itu dikurang oleh pajak tidak langsung. Nah, selanjutnya itu adalah personal income. Personal income adalah pendapatan yang diterima oleh setiap individu, maka itu personal income. Jadi pendapatan setiap individu. Pendapatan setiap individu yang dihasilkan dari pekerjaan atau memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Makanya di sini rumusnya itu NNI ditambah subsidi dikurang laba ditahan dikurang pajak atas laba. Nah, yang selanjutnya itu yang terakhir ada disposable income. Apa itu disposable income? Disposable income adalah pendapatan yang diterima oleh setiap individu itu siap untuk dibelanjakan atau dikonsumsi untuk membeli barang dan jasa. Nah, yang selanjutnya ini sisa-sisa dari pendapatan yang diterima setiap individu yang tidak dibelanjakan atau tidak dikonsumsi, selanjutnya disalurkan ke tabungan atau investasi. Nah, rumusnya ini personal income dikurang pajak pribadi atau pajak langsung. Nah, selanjutnya ini ada pendapatan per kapita. Ada yang tahu pendapatan per kapita itu apa? Oke, nggak ada yang tahu ya. Pendapatan per kapita itu adalah pendapatan yang diterima oleh setiap individu atau masing-masing individu di suatu wilayah atau di suatu negara dari hasil produksi atau pekerjaan yang sudah dia lakukan. Nah, di sini makanya dengan pendapatan per kapita ini, maka kita juga bisa tahu kelompok-kelompok negara itu masuk ke tingkatan mana. Nah, di sini ada 4 tingkatan. Yang pertama yaitu adalah tingkat rendah. Yang kedua ada tingkat menengah rendah. Yang ketiga ada tingkat menengah tinggi, dan yang terakhir yaitu tingkat tinggi. Nah,
Dari pendapatan per kapita ini, kita bisa mengetahui komponen-komponen apa aja yang bisa dimasukkan ke dalam perhitungan pendapatan per kapita, yaitu ada 2. Yang pertama adalah pendapatan nasional. Makanya pendapatan nasional itu berpengaruh dalam pendapatan per kapita. Karena apabila pendapatan nasional semakin tinggi, maka dipercaya bahwa pendapatan per kapita itu akan semakin tinggi. Nah, yang selanjutnya itu adalah jumlah penduduk. Apabila jumlah penduduk yang ada dalam suatu wilayah atau di suatu negara itu semakin tinggi, maka dipercaya bahwa pendapatan per kapita yang ada di negara tersebut yaitu semakin rendah. Nah, di sini ada rumus atau perhitungannya ya. Jadi, perhitungannya itu bisa menggunakan 2 cara. Apabila yang diketahui itu adalah gross domestic product, maka rumus yang digunakan yaitu adalah GDP tahun tersebut dibagi jumlah penduduk tahun tersebut dikali 100%. Namun apabila yang diketahui adalah GNP atau Gross National Product, maka rumus yang digunakan yaitu GNP tahun tersebut dibagi jumlah penduduk tahun tersebut dikali 100%. Oke, kita masuk ke materi pengangguran. Apa itu pengangguran? Ada yang tahu? Oke, boleh tadi apa yang disebut oleh Fatima. Jadi pengangguran itu adalah seseorang yang sudah masuk angkatan kerja. Nah, angkatan kerja ini usia berapa? Usia dari 15 tahun ke atas, 15 sampai 64 yang sedang mencari pekerjaan namun belum mendapatkan pekerjaan tersebut. Nah, jadi pengangguran itu meliputi 4 aspek. Yang pertama adalah seseorang yang tidak mempunyai pekerjaan namun sedang mencari pekerjaan. Yang kedua, seseorang yang tidak mempunyai pekerjaan namun sedang mempersiapkan usaha yang akan dia jalankan. Yang ketiga adalah tidak mempunyai pekerjaan namun dia secara sukarela atau tidak memiliki niat untuk mencari pekerjaan. Serta yang terakhir, dia sebenarnya sudah mempunyai pekerjaan namun dia belum memulai pekerjaan tersebut. Jadi pengangguran itu dapat dilihat dari 4 aspek itu. Nah, namun ada jenis-jenis pengangguran yang ada di perekonomian suatu negara. Yang pertama itu adalah pengangguran friksional. Apa itu pengangguran friksional? Pengangguran friksional adalah pengangguran yang terjadi karena adanya kesenjangan antara penawaran tenaga kerja dengan pencari kerja. Jadi di sini biasanya penawaran pekerjaan itu sedikit, namun pencari kerja itu sangat banyak. Nah, yang kedua itu ada pengangguran struktural. Apa itu pengangguran struktural? Pengangguran struktural adalah pengangguran yang terjadi karena pencari kerja itu tidak memenuhi kriteria yang diharapkan atau dicari oleh sang penawar kerja, yaitu sektor perusahaan. Nah, yang ketiga itu adalah pengangguran siklis. Selanjutnya itu adalah pengangguran siklis. Apa itu pengangguran siklis? Pengangguran siklis adalah pengangguran yang terjadi karena adanya perubahan tingkat perekonomian dalam suatu negara. Jadi apabila suatu negara nih perekonomiannya lagi tinggi, maka pengangguran yang ada di negara tersebut itu dipercaya akan semakin rendah. Namun apabila perekonomian di suatu negara itu lagi rendah atau lagi anjlok-anjloknya, maka
pengangguran yang ada di suatu negara itu bisa saja naik atau meningkat. Nah, yang keempat itu adalah pengangguran teknologi. Pengangguran teknologi adalah pengangguran yang terjadi karena adanya perubahan teknologi yang ada atau berkembang di suatu negara. Jadi misalnya nih, awalnya dari agraris ke industri. Nah, apabila pekerja atau seseorang tidak mempunyai skill yang harus dipenuhi di industri, maka akan terjadi peningkatan pengangguran. Nah, yang selanjutnya itu adalah pengangguran musiman. Pengangguran musiman yaitu pengangguran yang terjadi karena adanya pergantian musim. Misalnya petani dalam musim panen, musim dia menanam atau musim panen atau menanam padi, dia biasanya meningkat yang jumlah tenaga kerja yang diperlukan. Namun apabila dia lagi tidak musim panen atau tidak lagi musim menanam, maka pengangguran atau jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan itu akan semakin sedikit. Nah, yang terakhir itu adalah pengangguran voluntary. Nah, pengangguran voluntary ini sudah dijelaskan di tadi pengertiannya. Jadi, pengangguran voluntary ini terjadi karena seseorang secara sukarela itu tidak melakukan pekerjaan tersebut. Jadi, dia tidak mengerjakan pekerjaan yang sudah dia miliki dengan optimal. Biasanya itu karena adanya ketidaksesuaian antara skill yang dipunya atau keinginan pekerjaan dengan pekerjaan yang dia jalani sekarang. Nah, dari jenis-jenis pengangguran yang tadi sebelumnya dijelaskan, terdapat 3 jenis pengangguran tambahan, yaitu pertama yaitu pengangguran terbuka. Apa itu pengangguran terbuka? Pengangguran terbuka adalah pengangguran yang terjadi karena seseorang sama sekali tidak mempunyai pekerjaan, baik pekerjaan tambahan atau pekerjaan yang di bawah jam normal. Jadi dia sama sekali nggak punya pekerjaan. Nah, yang kedua itu adalah setengah pengangguran. Setengah pengangguran adalah pengangguran yang terjadi karena pekerjaan yang dijalani itu di bawah jam normal. Dan yang terakhir itu adalah pengangguran terselubung. Pengangguran yang terjadi karena dia tidak adanya kesesuaian antara pekerjaan yang dia minati dengan pekerjaan yang dia jalani sekarang. Makanya dia tidak bekerja secara optimal. Nah, selanjutnya itu adalah pengukuran tingkat pengangguran terbuka. Apa itu tingkat pengangguran terbuka? Tingkat pengangguran terbuka adalah indikator yang mengukur atau menghitung jumlah tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar tenaga kerja. Nah, di sini makanya rumusnya itu adalah jumlah orang yang menganggur dibagi jumlah angkatan kerja dikali 100%. Oleh karena itu nih, nah kita mendapat kesimpulan bahwa pendapatan nasional itu berpengaruh kepada pendapatan per kapita dan pengangguran. Di sini saling terikat satu sama lain. Oke. Selanjutnya itu ada karena kita sudah di penghujung materi, jadi ada tugas nih dari saya. Jadi yang pertama itu, apa itu pendapatan nasional? Yang kedua, bagaimana cara menghitung pendapatan per kapita? Serta yang ketiga, apa jenis pengangguran yang ada dalam perekonomian? Oke. Sekian pelajaran yang kita bahas hari ini mengenai pendapatan nasional, pendapatan per kapita, dan pengangguran. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kita tutup dengan berdoa. Berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Berdoa mulai. Oke, selesai. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.